Ya jangan sampai nanti rumahnya itu ditarik lagi sama tangannya si bank dan lepas dari tangan kita. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang apa sih salah kaprah tentang KPR. Nah, di sini sebenarnya saya hanya mau menekankan satu hal sih, yaitu pada saat teman-teman mengajukan KPR dan nantinya KPR-nya disetujui, lalu kita ada akad kredit dengan pihak bank, dan setelah akad kredit itu teman-teman sudah bisa menempati rumah yang dibeli, itu perlu diingat bahwa sebenarnya yang namanya KPR itu bukan sama dengan punya rumah. Seandainya teman-teman nggak sanggup nih melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh bank secara teratur, maka ujung-ujungnya sampai ada kejadian tunggakan angsuran yang kalau diakumulasi itu bisa beberapa bulan. Nah, ini pihak bank bisa dalam tanda petik judulnya melakukan eksekusi. Nah, eksekusi ini apa? Dan gimana caranya? Bank ini bisa membantu menjual, atau yang paling buruk, skenario terburuk yang merupakan pilihan terakhir yang biasanya diambil oleh bank adalah dengan dilakukan lelang. Nah, jadi di sini saya mau tegesin dan ingetin ke teman-teman bahwa sekalipun rasanya setelah akad beberapa waktu kemudian teman-teman jadi memiliki hak untuk memasuki satu rumah baru, harap diingat bahwa punya KPR itu tidak sama dengan punya rumah. Gitu. Memang secara di atas kertasnya memang benar, di atas kertasnya memang jadi punya teman-teman. Tapi satu hal yang terpenting adalah kita belum menguasainya, kita belum memilikinya secara utuh dan penuh. Gitu. Itulah sebabnya poin penting ini saya ingatkan karena cukup banyak nih teman-teman yang pada saat melakukan pengajuan KPR ini seakan-akan kayak, nih saya kalau tembus KPR-nya nih, ini wow banget buat saya gitu. Ini kalau saya tembus, yang penting tembus deh, yang penting tembus, dapat approve, terus bisa realisasi. Dream come true. Mimpi jadi kenyataan, rumah jadi punya saya. Wait, tunggu dulu. Yang judulnya KPR itu justru baru permulaan, baru langkah pertama. Masih banyak langkah berikutnya, yaitu membayar angsuran, membayar angsuran, membayar angsuran, membayar angsuran, membayar angsuran, dan membayar angsuran. Jadi masih panjang gitu. Langkah pertama dapat KPR itu benar-benar baru awal dari perjalanan, bukan akhir dari perjalanan memperoleh rumah. Terus kalau misalnya nih, tinggal setahun lagi, masa iya sih banknya tega gitu, masih ngejual atau ngelelang gitu? Ya sederhananya ya, kalau nggak ada jalan keluar lain ya, mau gimana banknya? Itu kan adalah alternatif cara penyelesaian pinjaman atau cara penyelesaian kredit gitu loh. Solusinya apa ya? Kalau nggak ada dana dari mana-mana, ya pilihannya apa? Ya jual, ya lelang gitu. Nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi sampai benar-benar teman-teman finish line di lunas, itu baru teman-teman boleh tenang. Kalau masih di awal dan berpikirnya, wah ini ada bunga fix 1, 2, 3, 5 tahun, 10 tahun. Wah, bunga fix satunya nih, 1 tahunnya nih, saya bunganya 2% doang. Wah, saya ambil ini nih, demi tembus. Kalau mengambil bunga fix yang 2 tahun, saya nggak bisa tembus nih. Kenapa? Wah, angsurannya, rasionya saya udah kelewat batas. Jadi, kemungkinan di-approve-nya kecil. Tapi kalau yang setahun ini, saya masih bisa tembus. Gitu. Well, yakin mau ngambil keputusan seperti itu? Karena jangan sampai loh ya, tembus di tahun pertama, 2% bunganya, terus ketemu bunga floating. Just for your information aja, ini tahun 2020, terakhir di akhir tahun 2020, bulan Desember, kebanyakan bank, bunga floatingnya itu ada di kisaran 11 sampai 14%. Kalau bunganya dari tadinya 2%,
naik jadi 11% atau 14%, ya ngeri sih ngitung angsurannya gitu. Jangan sampai lah teman-teman demi tembus KPR, demi transaksi jual beli rumahnya sukses, merelakan banyak hal, termasuk menghalalkan jalan-jalan tertentu. Adalah yang nitip-nitip uang apresiasi gitu ke orang yang melakukan appraisal gitu, atau nitip-nitip uang apresiasi juga ke pihak banknya gitu, ke analisnya atau apa gitu. Well, please don't do that. Jangan lakukan itu. Itu justru beracun buat teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman nggak bisa, nggak dinilai masih belum mampu, belum layak oleh pihak bank, ya sudah, terima saja kondisi tersebut. Tapi kalau misalnya memang teman-teman ngerasa, seharusnya saya mampu, ini banknya aja nih yang kayaknya sentimen sama saya nih. Ya kalau misalnya teman-teman butuh pendapat lain yang lebih netral, ya teman-teman bisa nanya aja dulu ke KPR Academy gitu. Mampir-mampir aja ke websitenya kpracademy.com dan belajar banyak hal tentang KPR di situ. Termasuk juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman feel free aja, bebas aja nanya. Nanti kita akan bantu semaksimal yang kita bisa. Ingat ya teman-teman, pada saat kita ngambil KPR, itu nggak sama dengan kita dapat rumahnya. Memang benar sih, dapat ketangkep rumahnya. Tapi masih ada tangan lain di situ, masih ada tangannya si bank di situ. Jadi ya jangan sampai nanti rumahnya itu ditarik lagi sama tangannya si bank dan lepas dari tangan kita. Oke? Semoga informasi yang saya sampaikan pada episode kali ini bermanfaat dan semoga menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman juga. Dan kalau teman-teman suka dengan materi yang di-sharing di video YouTube ini, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lainnya juga supaya punya awareness yang lebih tentang KPR itu dan bagaimana konsekuensinya apabila KPR-nya nggak berhasil dibayar sampai lunas. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.